Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Euro Channel. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menjelaskan tentang dividen saham. Membeli suatu saham itu ibaratkan membeli bebek bertelur emas. Jadi, bebeknya ini dari kecil bisa gede, itu kita dari capital gain dari saham atau dari kenaikan harga saham, dan kita akan mendapatkan telur. Telur itu kita ibaratkan dividen yang dibagikan suatu emiten kepada pemegang saham. Di depan saya ini adalah confirmation note dari perusahaan sekuritas atau broker saham kepada pemegang saham mengenai pembagian dividen. Ini adalah BNI Sekuritas brokernya, dan ini dividen tunai atas saham PT Bukit Asam. Kita pelajari dulu isi dari confirmation note ini. Jadi, atas dasar hasil RUPS-nya PT Bukit Asam atau PTBA akan membagikan dividen sebesar Rp326, sekian lah per lembar saham. Nah, di sini ada keterangan cumdit. Cumdit itu adalah waktu terakhir seorang pemegang saham itu tercatat di dalam pemegang saham emiten tersebut. Jadi emiten tersebut atau pemegang saham tersebut yang berhak mendapatkan dividen adalah yang terakhir memiliki saham itu sampai tanggal 18 Juni 2020. Sebenarnya setelah ada cum date itu ada ex date. Ex date itu berarti waktu di mana para pemegang saham di tanggal tersebut yang masih tercatat di tanggal ex date itu sudah tidak berhak mendapatkan dividen ini. Nah, di sini ada rec date atau recording date. Jadi ini ada pencatatan waktu pencatatan siapa-siapa saja sih yang menerima dividen ini. Nah, ini jumlah saham yang dimiliki ini adalah jumlah saham yang dimiliki oleh orang ini, sehingga sebagai pengali dari nanti dapat dividen berapa sih. Nah, jadi orang ini memiliki 1.300 lembar saham atau bisa dikatakan memiliki 13 lot saham. Karena satu lot saham itu adalah 100 lembar. Di bursa efek sendiri, pembelian minimal itu adalah 100 lot. 100 lembar atau 1 lot. Jadi jumlah dividen tunai yang diperoleh adalah Rp424.403. Jadi dari Rp326 ini dikalikan 1.300 hasilnya sekian. Nah, di sini ada pajak penghasilan dari dividen adalah 42.000. Jadi nanti pemegang saham ini udah nggak perlu repot-repot lagi mengurus SPT dan lain sebagainya, karena ini sudah langsung dipotong oleh custodian pajaknya ya, pajak dividennya langsung dipotong. Dan yang terakhir akan dividen tunai diterima pada tanggal, jumlah dividen tunai yang diterima akhirnya ada sekitar 381.000. Jadi total dividen dikurangi pajak dan hasilnya sekian. Dikreditkan ke sub rekening dana. Jadi nanti uang dana sekian ini distorkan atau ditransferkan ke rekening namanya RDN. Itu kalau orang-orang nyebutnya rekening saham seperti itu, tempat penyimpanan uang hasil dividen, atau kita mau transaksi itu memakainya rekening RDN per tanggal 10 Juli 2020. Jadi nanti akan ditransferkan 10 Juli 2020. Oke, ini nampak apa namanya yang dikreditkan ini atau yang didapat ini Rp381.963 dengan memiliki 1.300 lembar saham.
berapa sih uang yang dibuat beli saham tersebut sehingga dia memiliki 1.300 lembar saham dan memiliki dividen Rp381.963. Nah, seumpama dia membeli per hari ini, video ini dibuat, saham Bukit Asam itu dinilai atau berharga Rp2.000 per lembar saham. Oleh karena dia memiliki 1.300 lembar saham, maka uang yang dikeluarkan untuk membeli saham tersebut adalah Rp2.600.000. Ini dengan harga yang sekarang ya, 2.000. Oleh karena itu yield atau persentase return atau persentase dividen yang diterima oleh orang ini apabila dia membeli pada saat ini misalnya ya, adalah 14,7% per tahun. Jadi jangan dinilai ini hanya kecil ya, karena dia mendapatkan cuma 381.000 karena dia hanya investasi di 1.300 lembar saham dengan harga 2.600.000 dengan harga sekarang ya. Jadi dengan persentase 14,7% ini sangat jauh lebih besar ketimbang deposito, ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap. Dengan kita hanya menginvest 2.600.000, kita bisa mendapatkan return sebesar ini. Ini merupakan suatu return yang sangat besar, kawan-kawan. Nah, terus selanjutnya, nah ini dia. Apa benar sih uang sekian ini ditransferkan? Nah, ini ketika kita bergabung di BNI Sekuritas, nanti ada namanya rekening RDN. Kalau di sini disebut rekening giro ya. Tapi ini sebutannya rekening RDN, rekening dana nasabah. Nah, di RDN ini, kalau kita memakai BNI, RDN BNI Sekuritas ini langsung sinkron dengan BNI Mobile Banking. Jadi dana masuk atau dividen masuk bisa langsung kita cek lewat mobile banking, semudah itu ya. Oke, mari kita coba cek mutasi rekening pada tanggal 10 Juli 2020. Apakah uang 381.000 ini ditransfer? Ya, ternyata benar ditransfer dari BNI Sekuritas sebesar 381.963. Nah, dengan uang ini kawan-kawan bisa, apakah uang ini mau dibelikan saham lagi atau mau ditarik? Kalau mau ditarik, ini tidak bisa langsung ditarik ke rekening tabungan dulu kalau mau dicairkan. Nah, caranya ada aplikasinya namanya, kalau di BNI Sekuritas itu ada eSmart, ada Beyond. Masing-masing sekuritas memiliki platform masing-masing. Nah, uang ini bisa ditarik. Nah, ketika ditarik bisa dimasukkan ke rekening tabungan atau apapun yang ditunjuk lah untuk mencairkan rekening ini. Oke, jadi dividen itu benar-benar transferkan ya, bukan cuma hanya catatan-catatan saja gitu kan. Oke, kita mau lanjut, tapi sebelum lanjut bisa diminta tolong untuk klik tombol subscribe-nya, karena klik tombol subscribe itu gratis ya, sehingga mendukung channel ini berkembang. Oke, seperti biasa dari setiap video atau presentasi kita akan menunjukkan resumenya. Baik, ini yang di atas ini adalah resume atau tabel berisi simulasi apabila kita menabung saham di PTBA dengan yield 14,7%, nanti kita mendapat dividen berapa sih dibandingkan dengan kita menyimpan atau menabung hanya di deposito yang hanya 4,33% per annual. 4,33% itu dapat dari mana? Bisa dicek di konten atau video saya sebelumnya yang membahas tentang deposito ya. Oke, kita mulai saja. Dari bukan simulasi sih, dari confirmation note tadi yang kita baca sebelumnya,
orang ini tadi membeli saham 1.300 lembar saham, misal di harga 2.000, artinya dia mengeluarkan uang 2.600.000. Dengan uang 2.600.000 dia mendapatkan dividen per tahunnya sebesar Rp381.963. Apabila orang tersebut membeli 13.000 lembar dengan harga yang sama, dia mengeluarkan Rp26 juta, dia akan mendapatkan dividen Rp3.819.630. Apabila dia membeli 1 juta lembar saham, maka dia membeli dengan harga yang sama, harga sekarang Rp2.000, berarti totalnya dia mengeluarkan uang Rp2 miliar, dia dividen per tahunnya itu berarti Rp293.818.130. Oke ya, 293 juta, dia nggak ngapa-ngapain, cuma menanamkan saham di PTBA 2 miliar, dia per tahun mendapatkan sekian. Bandingkan dengan deposito ya, dengan nominal yang hampir sama ya, 26.500.000. Di sini tadi dia ada 26 juta, dia memiliki 13.000 lembar saham, dia per tahunnya cuma 1.150.000 bunganya atau return dari deposito. Bandingkan dengan apabila dia menyimpan atau membeli sahamnya PTBA ini dengan harga 2.000 dengan nominal uang yang sama dan malah hampir sedikit, hanya 26 juta, jarak 500.000 ya, dia mendapatkan dividen yang lebih banyak. Nah, coba kita bandingkan dengan nominal yang sama. Ini 1 juta lembar saham dengan harga 2.000, totalnya 2 miliar. Dia memiliki dividen 293 juta per tahun. Bandingkan apabila 2 miliar itu hanya disimpan di deposito. Nah, ketika dia hanya disimpan di deposito, dia hanya mendapatkan per tahunnya itu 86 juta. Sudah berkali-kali lipat kan? Nah, hanya saja ketika teman-teman ini membeli saham, nah, ada resiko-resiko tertentu. Resikonya apa? Misal dengan ketika kawan-kawan membeli 2 miliar dengan harga 2.000, bisa jadi harga 2.000 ini dia turun ke 1.900, 1.800. Jadi ada penurunan nilai harga total. Tapi kalau kawan-kawan tidak menariknya atau tidak menjual sahamnya, ya udah biarin aja. Kan tujuannya kawan-kawan hanya menyimpan uang dengan dividen yang yang stabil per tahunnya kan, seperti itu. Nah, pasti ada resiko-resikonya apabila kawan-kawan membeli di saham. Nah, kalau keuntungannya yang pertama tadi dividen, ya pasti kalau perusahaan ini perform, orang-orang membeli sahamnya PTBA, pasti harga sahamnya juga ikut naik. Harga uang 2 miliar ini juga ikut terkerek naik. Misal menjadi 3.000, berarti uang kawan-kawan udah dapat dividen, uangnya bertambah jadi 3 miliar. Seperti itu. Kalau deposito, ya memang deposito itu aman. Uangnya 2 miliar ya 2 miliar saja, tetap saja. Kawan-kawan hanya menerima returnnya saja. Tapi ya memang returnnya hanya sekian saja. Nah, itulah high risk, high return, low risk, ya low return juga. Seperti itu filosofinya. Oke, terima kasih kawan-kawan semuanya telah menyimak konten ini. Semoga bermanfaat. Apabila dirasa bermanfaat bagi kawan-kawan, bisa subscribe, like, maupun share untuk mendukung channel ini berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.